PT Jagoland mendapatkan privilege khusus. Pilih unitnya, datang ke Bank Mandiri, kita proses, syaratnya mudah dan ketentuannya sangat bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jago. Selamat pagi, saya Rika menyapa di Jago Podcast, jagoannya properti. Ya, di episode perdana ini Rika akan menghadirkan narasumber yang berasal dari Bank Mandiri, yaitu cukup fenomenal di kalangan perusahaan yang ada di Kota Kudus ini. Ya, yang pertama itu ada Pak Zen. Salam kenal Mbak, salam kenal teman-teman. Yang kedua ada Mbak Rizky. Salam kenal semuanya. Bisa di-spill sedikit Pak biodatanya jaringan. Oh ya. Ya. Terima kasih Mbak Rika. Perkenalkan, saya Muhammad Bayi Said. Kebetulan saya saat ini ditugaskan di Bank Mandiri sebagai Relationship Manager untuk unit KPR. Saat ini kita sudah hampir 3 tahun ya Mbak ya bekerja sama dengan PT Jago, dan saat ini sangat menarik sekali kerjasamanya. Banyak yang sudah kita proses di Bank Mandiri. Semoga nanti dengan adanya podcast ini nanti bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang masyarakat umum, nanti teman-teman di perusahaan yang mau membeli rumah di PT Jago, bisa kita bantu prosesnya melalui Bank Mandiri. Ya, yang kedua ada Mbak Rizky Trisyana, mau nggak Mbak? Ya, perkenalkan nama saya Rizky Trisyana. Saya ditugaskan sebagai sales kendali konsultif di Bank Mandiri Cabang Kudus, memproses produk KPR untuk pembelian rumah di PT Jago Bangun. Nah, ini teman-teman yang menariknya dari Mbak Rizky ini ya. Kita juga tahu lah untuk kalangan banker, saya rasa dari Pak Zen juga pasti tahu Mbak Rizky ini prestasinya seperti apa ya Pak ya. Yang pertama ternyata beliau ini Mbak Rizky adalah sales the best area pada tahun 2018, betul ya Mbak ya? Ya. Yang kedua ini Wall of Winner tahun 2019 teman-teman. Yang ketiga ada MVP area Kudus, SGK, DPS area Kudus juga, dan yang terakhir Wall of Winner tahun 2022. Berarti tahun ini banget ya Mbak ya? Iya, baru kemarin sebulan lalu. Tapi saya penasaran nih, Ya. kalau di kalangan luar nih kok jenengan sering disebut atau dapat panggilan lucu ya, Rizky Inces, itu kenapa ya? Ya, menurut saya sih pada manggil Inces mungkin karena di perusahaan-perusahaan sih ya. Jadi dari perusahaan Jarum maupun perusahaan Magdi atau yang lain mungkin taunya Rizky Inces gitu. Lebih terkenalnya itu ya Mbak ya, lebih enak gitu ya, lebih Iya. seperti ada pendekatan tersendiri gitu ya Mbak ya. Gitu. Apa mungkin panggilan kecil gitu nickname-nya. Baik, untuk Bank Mandiri ini sendiri ya Pak ya, Pak Zen dan Mbak Rizky, sudah berapa lama ya menjalin kerjasama dengan dirinya? Soalnya kan saya ini orang baru juga nih ya, pengen tahu. Kemudian teman-teman juga pasti penasaran, sebenarnya Bank Mandiri ini sudah kerjasama dengan Jagoland sudah berapa lama? Ya, kalau untuk perjanjian kerjasama ya, Jagoland itu sejak tahun 2019, tepatnya 8 Juni 2019. Jadi paling nggak sudah 3 tahun ya Mbak kita kerjasama. Itu dimulai dari perumahan yang Parades. Parades. Tapi waktu itu unitnya masih berapa Pak waktu itu atau belum? Itu unitnya yang Parades itu pertama kali itu yang sudah kita proses ada 2. Ada 2 unit, dari total nggak salah ada 12 unit ya yang akan dijual ya oleh 20 ya 20. Yang kita proses itu baru 2. Baru 2 yang di Parades. Kemudian setelah di Parades Pak, kemudian kita kerjasama kembali Adendum, ada perumahan Jagoland membuka lahan baru di perumahan Arkana ya. Arkana ini yang sangat menarik, ramai sekali, dan itu sudah dengan kita sudah hampir lebih dari 12 kalau nggak salah. 12 itu kita proses, dan itu menariknya banyak anak-anak milenial ya membeli. Konsepnya sangat menarik sekali tadi. Mungkin ini ada lagi satu ya, kelihatannya yang nanti Eden ya, proyek Eden yang betul ya? Betul. Eden yang di sebelahnya ya. Jadi nanti ada bisnis plan kita di Eden. Jadi lokasinya teman-teman ada di seberangnya ya, seberangnya Arkana, kemudian di
Jadi di situ nanti jadi pusat terbesarnya kita, perumahan yang cukup elit yang ada di Kota Kudus. Gitu. Kalau Harganya sama juga ya Mbak nanti? kalau harganya Masih rahasia aja, masih rahasia. yang pasti kompetitif sekali gitu. Nah untuk promo bunga sendiri ya Pak yang menarik nih yang diberikan untuk pembelian unit di Jagoland sendiri itu seperti apa sih Mbak? Mbak Zin? Untuk promo kita khusus untuk PT Jagoland itu yang ada di area Kudus dengan perumahan yang sudah kerjasama dengan kita, PT Jagoland mendapatkan privilege khusus. Jadi dapat bunganya ada yang 3,63 ya, betul. fix 3 tahun dan ada juga yang 4,84 fix 5 tahun. Nah, kalau yang fixnya 10 tahun juga ada, tapi 8,5. Nah, tinggal nasabah mau pilih bunga yang mana gitu. Jadi yang jelas pilihannya dua Mbak. Iya. Tadi yang dijelaskan Mbak Zu 3,63% fixnya 3 tahun atau pilihannya yang kedua mau pilih yang 4,84 fixnya 5 tahun. Jadi fix itu kategorinya tidak berubah. Misalnya angsuran 1 juta selama 3 tahun itu tidak akan berubah. Walaupun suku bunga nanti perbankan naik atau turun, dia akan 1 juta itu selama 3 tahun. Setelah itu baru akan mengikuti suku yang berlaku saat ini. Tapi tetap itu prosesnya sangat di kita saat ini sangat murah dan di antara pembiayaan itu masih kita rata-rata. Jadi tidak di atas atau tidak di bawah. Jadi masih sangat terjangkau oleh masyarakat. Nah, cukup menarik sekali nih teman-teman. Jadi kalau mau ambil unit perumahan bisa nih pakai promo bunga yang diberikan untuk pembelian di Jagoland. Cuman nambahin Mbak satu untuk yang promonya itu. Jadi kita ada spesial untuk masyarakat saat ini sepanjang nanti ketentuan berlaku ya sampai berlaku. Untuk yang bunga 3,63% fix 3 tahun atau 4,84% fix 5 tahun itu ada masa tenornya. Jadi minimal misal nanti teman-teman mau beli harus minimal 12 tahun. Dan setelah 12 tahun teman-teman saya punya uang mau mengurangi angsurannya, sudah punya uang nih habis nabung-nabung biar nanti angsurannya lebih kecil atau mau saya tambah itu bisa. Kalau mau pelunasan sebagian mengurangi angsurannya itu kita tidak dikenakan penalti. Jadi tinggal hanya bayar pokoknya. Saya sangat menarik sekali. Pilih unitnya, datang ke Bank Mandiri, kita proses, syaratnya mudah dan ketentuannya sangat bersahabat. Jadi untuk pertanyaan ketiga, kenapa sih Jagoland jadi nominasi perumahan terpilih dari Bank Mandiri? Kenapa itu kira-kira? Masuk kategori developer tier 2 Betul. tier 2 dan kan luas rumahnya kan lumayan berapa hektar? 15 hektar ya? Nggak salah ya? Dan yang jelas PT Jagoland ini itu sudah bekerja sama dengan kita dan kita tentu saja kalau sudah kerja sama Bank Mandiri kan kita selalu sangat selektif sekali. Jadi salah satu dari perizinan sudah komplit dan itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi teman-teman yang beli di Jagoland tidak perlu khawatir karena Bank Mandiri juga sudah menjalin kerjasama dan itu sudah kita yakini bahwa itu perizinannya sesuai dan untuk lahannya juga sangat luas. Kemudian rumah yang dibangun pun kerjasama kita sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan schedule. Jadi rumah sesuai speknya ini dibangun selama berapa bulan itu saat ini selalu sesuai schedule. Kemudian perusahaan mana aja sih yang dapat bunga promo menarik dari Bank Mandiri gitu? Kalau untuk perusahaannya untuk beli di Jagoland itu perusahaan mana aja bisa. Yang penting payroll bank dan dia ada karyawan tetap itu bisa istilahnya ambil KPR lewat Mandiri untuk beli di Jagoland. Walaupun perusahaannya tidak di Kudus gitu ya? Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting dia beli unit di Kudus, tapi misalkan kerjanya di Jogja atau di Cilacap nggak masalah. KTP-nya luar kota nggak apa-apa. Yang penting unitnya beli di sini. Gitu. Kemudian apa aja sih Mbak syarat KPR Bank Mandiri? Karena kan ini banyak nih teman-teman kita yang di luar sana mungkin yang mau menikah mungkin atau
yang baru kerja-kerja nih tapi sudah jadi pegawai tetap, pengen ambil rumah tapi edukasinya kurang, tolong dong diedukasi untuk bagaimana proses Kalau untuk KPR. ambil KPR ini sangat mudah, sebenarnya usianya udah 21 tahun, tidak harus menikah ya, masih lajang boleh. Ya. Yang penting dia sudah karyawan tetap di perusahaan tadi, minimal 1 tahun bisa ambil KPR lewat Bank Mandiri untuk beli rumah jagungan. Itu kalau yang masih single lima. Iya, Terus kalau yang sudah berkeluarga gimana? ya bisa juga ambil KPR lewat Mandiri sudah menikah, nanti bisa single income atau joint income sama pasangan. Kalau pasangannya juga bekerja di perusahaan bisa joint income. Nah, nanti kita minta data-data yang dilengkapi seperti data pribadi kalau sudah menikah, terus data pekerjaan dari misalkan joint income tadi, si pemohon sama spouse-nya tadi dilengkapi, sama nanti kita minta syarat-syaratnya dilengkapi semua, rekening tabungannya juga, terus SK-nya juga gitu. Satu lagi Mbak, kalau yang khusus untuk wirausaha atau wira swasta yang punya usaha itu gimana? Ya. Apakah bisa dijoinkan atau harus sendiri-sendiri atau bagaimana? Ya, mungkin ini saya jawab ya. Iya. Kalau mungkin ini bagi teman-teman di lapangan kita memang untuk semuanya bisa kita proses ya, termasuk di PT Jagoan. Cuma nanti syarat ketentuannya untuk wira swasta itu sangat sangat sedikit kompleks lah. Jadi dari perizinan, kemudian nanti akan ada survei yang datang ke sana. Nanti kita akan sangat selektif. Jadi usahanya bisa sustain apa tidak, itu akan sangat keyakinannya akan sangat tinggi sekali. Bisa dikasih contoh Kak untuk usahanya Oh, apa iya. gitu? Misal kalau saat ini kan anak milenial ini kan usahanya suka yang online itu, Iya, itu yes. termasuk online kita sudah jalan. Jadi kalau teman-teman nanti saya punya usaha online, perizinannya komplit, ada SIUP dan SIUP PDP berimpi, kemudian nanti laporan keuangannya melalui rekening, perputaran uangnya melalui rekening, kemudian ada laporan keuangannya yang sangat rapi, itu bisa kita biayai sepanjang nanti usahanya itu sesuai dengan ketentuan di Bank Mandiri. Kemudian saya tambahkan satu Mbak Rizky, mohon maaf, kita ada peraturan terbaru, berarti teman-teman yang tadi dulu kita memang harus 1 tahun. Iya. Kalau saya sekarang baru kerja sudah 3 bulan jadi paket tetap, gimana Pak? Kita bisa. Jadi Bank Mandiri sudah melakukan relaksasi, kemudahan, dan supaya prosesnya nanti teman-teman yang saya punya rumah tapi saya masa kerja baru 3 bulan sudah paket tetap. Yang penting kuncinya sudah paket tetap, masa kerja 3 bulan bisa kita biayai. Dan payroll-nya melalui bank manapun bisa kita proses. Wah, mudah sekali ya Pak ya. Betul. Nah ini, bisa nggak sih Mbak, Pak ya, untuk kredit rumah memakai jaminan sertifikat yang, misalkan sertifikat tanah yang sudah dimiliki itu bisa nggak sih bikin jaminan? Kalau untuk ambil KPS, sertifikat tanah nggak bisa. Jadi bisanya kita sertifikat tanah bangunan. Tanah bangunan. Jadi misalnya dia punya rumah, ya kan, mau di KPR lewat Mandiri itu jaminannya atas nama sendiri atau pasangan, tidak boleh atas nama orang tua, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan mau beli rumah itu kan langsung dari developernya. Kalau ambil multiguna, sertifikatnya nggak boleh sertifikat tanah. Jadi mungkin meringkas dari Mbak Rizky. Iya. Jadi teman-teman nanti kalau beli rumah itu sertifikatnya tidak boleh atas nama orang tua atau atas nama kakak. Jadi garis lurus ya, satu garis merah. Kalau membeli punya tetangganya atau punya beli jagoan itu kita sebut sebagai KPR untuk kredit pernikahan rumah. Tapi kalau saya mau jaminkan sertifikat saya, tapi ada rumahnya, ada IMB-nya, itu bisa. Cuma nanti dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Pasti ada syarat dari ketentuan. Iya. Pak ya. Tapi yang jelas kalau saran kami KPR itu kan harga tanah itu selalu naik. Nah, properti itu kan setiap tahun saya lihat kenaikannya minimal 10% itu harganya itu pasti akan naik. Dan mungkin sangat terasa sekali. Jadi teman-teman yang muda, mungkin saya mengedukasi supaya mulai mencicil ya investasi, Beli rumah yuk. ini Jagoan sudah membangun banyak, ada spot baru ya nanti yang diarahkan itu kan mau ada yang untuk kayak gym gitu ya, sport ya. Iya, Mungkin menarik anak muda sekarang mungkin dengan konsep seperti itu
nanti pembiayaan bisa kita bantu lewat Bank Mandiri. Iya. Kemudian Pak, Mbak, apa sih yang harus diperhatikan di dalam memilih KPR? Ya kan? Bagaimana caranya agar pengajuan KPR-nya tuh mudah dan cepat? Oh ya, satu, kalau misalkan mau beli rumah ya di Jagoan satu tuh rumahnya itu layak huni ya. Nah, terus intinya layak huni dan dia jalannya itu minimal 4 meter dan dia sudah karyawan tetap ya di perusahaan tersebut, kita bisa proses KPR-nya sih kayak gitu. Terus untuk sudah proses dan lengkap, kita prosesnya 5 hari kerja aja. Yang penting kita hanya telepon ke bagian verifikasi ke perusahaannya, benar nggak karyawan tetap di sini. Nah, kalau sudah itu kita bisa langsung angkat kredit di Mandiri, itu saja, simpel aja sih. Kurang lebih berapa hari untuk prosesnya tadi? 5 hari kerja tadi. 5 hari kerja. Iya, 5 hari kerja. Kemudian faktor apa aja sih yang bikin pengajuan tidak ACC? Ya, faktor pertama itu BI checking. Nah, BI checking kalau BI-nya ada bermasalah ya di tempat lain, terus pinjaman ada beberapa di pinjaman leasing atau apa tidak dilunasi, itu juga bisa mengurangi kemampuan si nasabah. Jadi nanti bisa nggak di ACC kayak gitu tenornya, dan nanti kita perhitungkan lagi bisa ngambil berapa apa tidak ngambil di ACC-nya gitu. Yang penting Mbak, dari gaji minimal 2,5 juta. Kemudian kalau tidak cukup pasangannya bekerja, statusnya karyawan tetap juga bisa digabungkan. Yang banyak kendala kita banyak kita temui ya, ternyata punya pinjaman misal kartu kredit dan kualitasnya macet. Ternyata tapi aku nggak pernah punya, itu pada saat itu mungkin dulu pernah saya ingat coba Bapak ingat-ingat, oh iya saya pernah ingat, tapi itu saya dipinjam sama teman saya lah, itu yang kadang-kadang akan menjadi menghambat betul. Akhirnya karena apa tujuannya ini, tujuannya baik juga, jadi untuk supaya nanti dengan tujuan agar satu debitur kita atau masyarakat yang mengambil pembiayaan melalui KPR Bank Mandiri ini satu tidak gagal bayar. Kalau gagal bayar otomatis nanti satu akan ada konsekuensi, misal penagihan itu akan mengganggu sebutannya misal jadi pikiran, kemudian nanti juga merasa tidak nyaman. Padahal tujuan kita kan untuk supaya masyarakat memiliki rumah dan kita benar-benar harus seleksi yang bersangkutan mampu dan rumah yang dipilih tepat. Dan kemudian untuk agunan itu kan hanya sebagai benteng terakhir, ibaratnya itu hanya sebagai alternatif terakhir apabila yang bersangkutan tidak bisa memenuhi kewajibannya. Tapi tujuan bank sebenarnya adalah supaya masyarakat itu memiliki rumah dengan cara meringankan pembiayaan setiap bulan. Itu yang tujuan utama kita seperti itu. Jadi biar teman-teman nanti punya rumah, syukur-syukur nanti perumahannya yang sudah kerjasama dengan kita, jadi bisa dipilih unitnya, kita bantu prosesnya cepat, semuanya fotokopi, tidak perlu ada yang asli. Pada saat pengajuan nanti akan kita lakukan verifikasi, nanti akan teman-teman dari unit sales nanti saya sibuk Pak, saya tidak bisa keluar rumah, nanti cukup kontak ke kami saja, teman-teman akan datang ke sana untuk praktis gitu ya, memudahkan juga. Satu lagi, kalau sudah PKS di Bank Mandiri kan tidak dikenakan biaya survei kalau di Mandiri. Jadi biasanya kalau tidak PKS dikenakan biaya survei, ya kan? Ini penilaian agunan, agunan dari rumahnya yang dibeli ya gitu. Kemudian kalau ada case nih masalah BI check yang tidak oke, gitu. Itu kan harus pembersihan ya Pak. Iya, betul. Itu untuk selang waktunya berapa lama, kemudian prosesnya seperti apa sih? Betul. Proses itu misalkan harus dilunasi dulu kan Mbak, dari dana sendiri. Nah, nanti minta surat keterangan lunas dari bank tersebut atau leasing tersebut ya. Nanti bisa pengajuan lagi setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan kita proses kembali dengan melampirkan surat keterangan lunas. Nanti kita pas proses KPR-nya kita BI checking ternyata sudah selesai, sudah lunas, kita bisa proses, bisa lanjut gitu untuk KPR-nya. Berarti 6 bulan aja? 6 bulan, terhitung dari pada saat tanggal pelunasan. Misal ini bulan Juni ya, berarti nanti dilunasi bulan Juni ini, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
setelah Desember itu atau mulai Januari itu bisa mengajukan dengan melampirkan surat keterangan lunas dari bank yang bersangkutan tadi. Ya, ada alternatif lain nggak? Misalkan nih, karena ini kan kaitannya banyak nih kasus untuk penyalahgunaan identitas segala macam, mungkin dari rekanan yang memang mungkin pada saat itu perjanjiannya baik-baik aja, tapi di tengah jalan ternyata tidak sesuai perjanjian apa gimana, akhirnya mengakibatkan si pemilik identitas ini kan terjadi kita catat gitu ya Pak ya. Terus dirugikan lah. Dirugikan. Itu gimana sih Pak solusinya? Apakah harus pakai nama orang lain aja nih, atau orang tua, atau bagaimana? Kalau kita sebagai bank memproses oleh debitur yang mengajukan permohonan untuk pembelian rumah. Jadi kita tidak bisa menyarankan kepada orang lain. Misal tadi Richard pakai nama orang lain, kita tidak bisa. Jadi memang orang-orang itu akan kita yakini dia memang membutuhkan untuk pembelian rumah. Jadi kita tidak mengedukasi, karena tujuan pemilikan rumah itu adalah individu itu, dan dia akan bertanggung jawab terhadap rumah tersebut dan dia akan memiliki rumah tersebut. Jadi kita sarankan nanti kalau seumpamanya teman-teman ada kendala seperti itu, kita sarankan mending diselesaikan kepada banknya, ya dibersihkan namanya. Nanti kita nggak susah kok, sepanjang itu memang bukan karakternya orangnya. Itu bulan ke-7 setelah pelunasan itu bisa diajukan kembali ke bank mandiri. Nanti proses sesuai ketentuan, sepanjang itu sesuai ketentuan di kami pasti akan kita setujui. Jadi kita nggak boleh ini enggak. Tapi yang penting satu, kuncinya itu penghasilannya sesuai, kemudian betul. Kewajibannya, misal ada kewajibannya di bank lain bisa. Yang penting masih mengcover sesuai ekspektasi kami. Yang ketiga adalah gunanya dipilih itu benar-benar solid atau benar-benar bagus apa ada kolateralnya. Jadi untuk kalau seperti Jago ini kan kita sudah hitung purna jualnya juga pasti kita bank nggak mau rugi dong. Seperti ibaratnya kalau sampai gagal bayar kan pasti minimal pokok kita harus terlunasi dari agunan tersebut. Gitu ya, iya, betul. Kemudian ada istilah take over. Itu seperti apa sih istilahnya? Take over memindahkan pinjaman dari bank lain ke Mandiri. Jadi misalkan ada calon nasabah beli di Jagoland, KPR-nya di bank swasta gitu ya. Terus dia sudah kena bunga floating, kita tawarkan untuk KPR take over. Mungkin tergiur dengan bunganya kita bisa bantu untuk proses KPR. Berarti ada penalti sebelumnya dari kalau dari bank lain tergantung jenjang kreditnya di bank lain tadi. Nah, bank lain misalkan penaltinya pas ditanyakan ke sana misalkan 3%, ya nanti ditutup dari pencairan kita. Terus nanti kita minta data-data dari bank tersebut kayak perjanjian kreditnya. Terus kita minta fotokopi agunannya dari bank tersebut yang ada hak tanggungannya. Terus kita minta outstanding lah. Outstanding itu sisa pinjaman bank tersebut itu masih berapa. Nanti kita bisa bantu take over dengan bunga pengutama. Kalau take over itu bunganya beda sama yang untuk pembelian rumah ya. Nah, kalau pembelian rumah kan bunganya 3,3. Kalau untuk misalkan take over tadi, misalkan dia kerja di Jarum, kita untuk promo bulan Juni itu 4,99 fix 3 tahun atau 5,99 fix 5 tahun. Itu nanti bisa dapat bunga promo bulan Juni. Nah, misalkan ada pembeli istilahnya sudah punya rumah di Jagoland, terus dia udah kena bunga floating, ditawarin aja nanti untuk take overnya ke Mandiri. Nah, kita bisa bantu nanti untuk prospek lah gitu ya. Kalau untuk itu apakah harus melanjutkan dari cicilannya sebelumnya atau mulai dari awal lagi? Mulai dari awal ya. Dan keuntungannya bisa nambah. Iya. Misal di sana nambah fresh money. Ya, mungkin rumahnya dulu saya pengajuan kredit di bank X bisa tuh 200 juta, sekarang sisanya tinggal 50 juta. Tapi agunanku harganya 400 juta, aku pengen ajukan 400 juta deh. Jadi nanti itu bisa minimal, yang penting kuncinya sudah 1 tahun berjalan di bank asal. Bisa kita pindahkan ke bank mandiri, dapat bunga khusus tadi yang Mbak Rizky sampaikan. Nanti teman-teman bisa nambah 50 juta kita transfer ke bank X untuk mengambil sertifikatnya. Yang 350 juta fresh money bisa digunakan untuk keperluan konsumtif oleh
teman-teman. Oh ya, satu lagi saya tambahkan untuk biaya bank itu bisa dipotongkan dari fresh money. Nah, jadi si nasabah hanya bayar biaya notaris aja, nanti sudah dipotongkan dari fresh money-nya. Iya. Kan nanti nggak perlu mengeluarkan di Iya, uang iya, lagi. betul. Jadi Gitu. sangat mudah dan Sangat mudah. simpel sekali ya. Untuk kredit KPR gitu ya, itu baiknya untuk dari solusi dari pihak Bank Mandiri sendiri, baiknya berapa tahun sih? Apakah harus yang 10 tahun, 15 sampai 20? Kalau Gitu. itu tergantung gaji si nasabahnya itu lewat bank mana. Kalau misalnya lewat Bank Mandiri kita ada tenornya sampai 25 tahun. Nah, ini namanya KPR milenial yang usianya masih muda, gajinya payroll mandiri, kita bisa ajukan tenor sampai 25 tahun. Nah, terus kita juga lihat dari gajinya si nasabah itu, nanti kita hitung kemampuan mengangsur si nasabah. Kita tanyakan adakah punya pinjaman di tempat lain atau tidak. Kalau tidak ya bisa ACC full limit. Nah, kita juga ada lagi kalau beli rumah fasilitas pertama kita bisa diajukan untuk DP 0% lewat Mandiri ya. Iya. Kalau lewat bank lain minimal 10% DP-nya dari harga rumah tadi. Tenornya tergantung si nasabahnya mau tenor berapa. Pengen 20 juga boleh, 15 juga boleh, nanti kita hitungkan dari salary si nasabah tadi gitu. Mungkin nanti menambahinnya Mbak Rizky. Iya. Jadi untuk di kita yang ini kuncinya payroll itu bisa sampai jangka waktu 25 tahun. Atau perusahaan tersebut sudah kerjasama dengan kami. Ada beberapa perusahaan, nanti kalau ada yang tertarik, aku ingin 25 tahun, nanti bisa kontak aja Mbak Rizky atau teman-teman di cabang kami, di mana aja, nanti ini saya bisa masuk yang 25 tahun apa enggak. Tapi seumpamanya nggak bisa 25 tahun, bisa perusahaan belum kerjasama, itu kita tenornya masih cukup panjang juga, sampai 20 tahun. Jadi angsurannya teman-teman tuh lebih ringan. Setiap bulan, misal gaji 5 juta, aku 1 juta buat, misal 2 juta untuk ngangsur, 3 juta masih untuk bisa kebutuhan yang lain. Nah itu yang menarik, nanti teman-teman juga bisa, misal aku pingin beli motor juga, bisa ada yang punya rumah punya motor, bisa mungkin beli di Jagoland, nanti beli di Arkana, masih ada sisa sisa uang nih untuk aku pingin beli motor atau tambah ganti mobil, kita juga ada perusahaan kami. Nanti nanti untuk pembelian mobil, untuk biaya sekalian bisa beli motor. Syaratnya mudah, pokoknya nanti cukup kontak teman-teman aja, misal Mbak Rizky, saya butuh rumah sama mobil. Nah, nanti Bapak, tapi saya tidak bisa keluar kantor, Mbak Rizky akan ke kantor Bapak. jemput boleh. Betul. Dan untuk yang jangka 25 tahun itu, selain payroll, ada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Jadi ada banyak sekali. Jadi jangan khawatir teman-teman, nanti kalau belum masuk pun dalam yang belum kerja sama dengan kita, tetap nanti ada benefit khusus, kita akan bantu untuk kemudahan prosesnya. Kemudian untuk KPR itu sendiri sebenarnya ada asuransinya nggak sih Pak, Mbak? Ini jelas harus ada. Harus ada. Oh, Mbak Rizky harus ceritakan pentingnya asuransi. Asuransi itu misalkan nasabah sudah kredit ya kan, itu kan di cover tadi ada biaya bank tadi ya. Biaya bank ini kan ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu untuk mengcover pinjaman si nasabah tadi. Misal terjadi sesuatu dengan nasabah tersebut, pihak keluarga nggak meneruskan, jadi nanti sudah lunas pinjamannya karena sudah di cover asuransi tadi. Nah, kita ada anak perusahaan yang kerjasama dengan Mandiri, asuransi itu AXA Mandiri. Jadi nanti di cover sama AXA tadi, dengan melengkapi data-data berkas almarhum tadi, kayak surat kematian dari rumah sakit, meninggalnya karena apa dulu, nanti kita minta data-datanya. Kalau sudah lengkap, kita proses untuk mengklaim pinjaman si almarhum tadi. Itu makanya gunanya asuransi itu kalau itu Mbak. Jadi asuransi itu nanti dikenakan ya Mbak ya, untuk teman-teman itu sebagai pengaman. Dan asuransi itu nanti teman-teman pilih, tidak harus dengan asuransi salah satu asuransi. Nanti kita ada beberapa pilihan yang rekanan yang menjadi rekanan kami. Jadi teman-teman bisa milih mana yang cocok, yang mana yang firm, tapi itu merupakan rekanan kami. Nanti satu fungsinya kita akan cover 2 asuransi. Satu asuransi jiwa untuk melindungi jiwa debiturnya. Misal yang seperti yang ceritakan Mbak Rizky tadi, debitur meninggal, ahli waris
tidak terbebani untuk pelunasan KPR tersebut. Jadi nanti oleh pihak asuransi lah yang akan mengcover untuk pelunasan pinjaman tersebut. Yang kedua, asuransi kebakaran, betul. Jadi nanti kalau rumah atau jaminan aduan terbakar, itu akan ada penggantian dari pihak asuransi. Dan itu cuma teman-teman dibebani biaya premi 1 kali pada saat akad kredit. Misal 20 tahun, otomatis nanti selama 20 tahun itu jika terjadi resiko tersebut, secara otomatis akan di-cover oleh pihak asuransi. Jadi ahli waris akan sangat terbantu dengan kondisi seperti itu. Seperti itu. Untuk nominalnya sendiri itu ada perbedaan nggak? Asuransi yang khusus karyawan yang ngambil ini sama yang wirausaha tadi? Ada perbedaan nggak untuk selisih nominalnya untuk nominal asuransi? Oh, asuransi. Iya. Kalau nominal asuransi itu berdasarkan usia. Betul, berdasarkan usia. Kalau yang jiwa itu berdasarkan usia. Misal semakin tua kita kan semakin otomatis akan semakin mahal. Kalau yang kebakaran itu tergantung dari jangka waktunya. Tapi masih murah kok menurut saya. Tapi dengan benefit yang didapatkan oleh teman-teman, oleh calon-calon debitur, mungkin teman-teman yang sudah mau rencana KPR itu akan sangat membantu dan melindungi sekali. Mungkin hanya biaya di awal, tapi akan melindungi si debitur maupun ahli warisnya sampai kredit lunasan. Cukup jelas sekali ya teman-teman ya untuk pembahasan pada pagi hari ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak sama Pak Zen. Keuntungan KPR di Bank Mandiri untuk pengambilan unit Jagoland itu apa sih? Apakah ada bonus apa nih, dapat apa nih gitu. Satu ya, kalau di lewat Mandiri KPR-nya bunganya sangat murah sekali kalau memang kerjanya di perusahaan yang kerjasama dengan Mandiri ya kan. Nanti seperti saya infokan tadi di poin bunga 4,99 yang promo bulan Juni tadi ya. Tapi kalau itu untuk yang program take over ya, kalau untuk perusahaan yang beli istilahnya nasabah mau beli di PT Jago kan bunganya 3,63. Jadi kan tidak bunganya sangat murah tadi ya. Terus kedua dapat rumah juga kan ya. Terus selain dapat rumah bunganya juga murah lewat Mandiri kan. Terus sertifikatnya kalau ambil lewat Mandiri kan dicek BPN kan, diverifikasi dari BPN. Pasti kita cek usahanya, ini bersengketa apa enggak sih, bermasalah apa enggak sih. Yang paling saran saya paling kalau melalui bank itu jelas nanti kita punya notaris rekanan yang akan memastikan bahwa sertifikat itu tidak terjadi sengketa atau sedang dalam sengketa. Legalitasnya betul, itu akan sangat kita periksa sekali. Kemudian kalau beli di Jagoland itu kan jelas perizinannya sudah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian suku bunganya yang disampaikan dari Rizky tadi lagi promo sapi cuma sampai akhir Juni ini, semoga lagi berpanjang. Itu 3,63% fix 3 tahun atau yang 4,84% fix 5 tahun. Itu silakan manfaatkan sekali. Mau kerja dimanapun, sudah kerja sama Mandiri atau belum, perusahaannya teman-teman harus berurgensi sih ya mungkin. Yang mau beli itu kita untuk beli yang khusus ya di Jagoland yang di Arkana itu promo Arkana itu dapat bunga khusus tersebut. Mau kerja dimanapun, dua bunga tersebut bisa dipilih. 363 fix 3 tahun atau 4,84% fix 5 tahun. Nah, menarik sekali teman-teman. Jadi kalau kalian pengen banget gitu ya lebih detail lagi, boleh nih nanti kita cantumin nomor teleponnya dari Mbak Rizky dan sini ya. Baik, mungkin untuk kedepannya semoga dari pihak Bank Mandiri sama Jagoland ini tetap solid dalam menjalin kerjasama ya. Ya, cukup menarik sekali pembahasan pada pagi hari ini bersama Bank Mandiri. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan jangan lupa komentar, like, dan subscribe agar kita lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang menarik seputar PT Jagoland ya. Terutama untuk kedepannya nanti kita masih ada tektokan lagi ya Pak ya, Mbak ya, untuk kerjasama dengan Bank Mandiri, kemudian entah itu di perusahaan-perusahaan lain atau event-event terbesar lainnya. Terima kasih Mbak Rizky dan Pak Zen. Terima kasih. Sukses selalu buat semuanya. Kita tunggu prosesnya Mbak. Iya, siap. Siap aplikasinya. Jago Podcast, jagoannya properti. Terima kasih teman-teman.